Jadi kalau yang kita bicara tiroid yang paling banyak yang harus kalian tahu adalah hipertiroid dan hipotiroid. Ya, kalau dikatakan hipotiroid karena ada peningkatan kadar hormon tiroksin, karena ada peningkatan aktivitas dari hiperaktif dari kelenjar tiroid. Nah, paling banyak itu Graves' disease, baru diikuti sama nodular toksik. Gejala yang berhubungan dengan hipertiroid ini berbalikan kebalikan dari hipotiroid. Jadi cukup kalian ingat, kalau dia hipertiroid, dia akan jantung berdebar, gelisah, tidak tahan panas, banyak keringat, cepat lelah, berat badan menurun, walaupun dia makannya normal ya. Jadi makanya biasa kadang-kadang kita dulu model yang lama ya kita kasih berat badan, penurunan berat badan ya. Kenapa kita kasih penurunan berat badan? Karena kan kalau kalian ingat di diabetes juga ada penurunan berat badan ya, gejala klasik tuh yang tidak diketahui sebabnya. Toh dibilang makannya bagus ya. Itu salah satunya juga di sini. Walaupun jumlah makannya bagus tapi drastis. Artinya di sini penurunannya lebih banyak dibandingkan pada orang DM karena dia metabolismenya lebih meningkat. Ya, itu bedanya. Yang kedua, akan ada anamnesis lain. Toh, dan ketiga pasti pempisnya akan berbeda. Ya, karena kan dia ada khasnya. Turun berat badan, jantungnya berdebar, gelisah, tidak tahan panas, toh cepat emosi, gemetar, ada gangguan haid, bahkan paling banyak biasanya kadang kita terkecoh adalah dia masuk dengan diare. Ya, kalau dia diare, terus gejala lain ada. Contoh yang sebentar tadi, dia jantung berdebar. Toh, dia bilang turun berat badannya. Nah, kan dia diare yang baru. Tanda kutip bedanya dia juga akan banyak. Dia bisa ke HIV, kan turun berat badan juga toh. Dia diare juga toh, apalagi dia kan diare lama biasanya. Jadi kita anamnesis lihat, tambah dengan pempis. Yang khasnya adalah kalau pada pasien yang hipertiroid, biasanya dia akan kita dapatkan ada kelainan yang ini jantung berdebar paling banyak itu adalah takikardi sama atrial fibrilasi paling sering ya. Makanya kalau dapat itu kemungkinan besar hipertiroid, tambah lagi anamnesis. Kemungkinan dia ada riwayat dalam keluarga. Ya, jadi kita bisa pertimbangkan bahwa kemungkinan pasien ini kita arahkan ke hipertiroid. Jadi memang kalau kita dapatkan pasien dengan keluhan ya salah satu keluhan ini, dedenya itu banyak, Dek. Ya, makanya kita diajarkan berkali-kali anamnesisnya kalian harus bagus. Anamnesisnya harus sabar. Karena kan waktu kita anamnesis itu butuh banyak yang dikejar. Dan biasanya bukan waktu sebentar untuk melakukan anamnesis. Ya, tapi kelebihannya, kalau kalian sekarang di klinik, di preklinik, kalian akan mendapatkan, kalau kalian dikasih, contoh, sekarang kita CSL endokrin misalnya ya, CSL tiroid, berarti fokusnya tiroid, nggak usah pikir yang lain. Begitu ya kalau kalian ada di blok kardio, waktu diarahkan ke kardio, tidak usah pikirkan yang lain, karena memang skenario-nya diarahkan sesuai dengan blok yang kita masuki. Ya, nanti di klinik kalian akan dapatkan lebih besar. Makanya kenapa sekarang kalian diperlihatkan dulu CSL yang umum untuk kalian. Salah satunya adalah hipertiroid dan hipotiroid ini. Ya, di sini terlihat tadi gejalanya seperti ini semua. Kemudian hipotiroid, kan dia rendah kadar hormon tiroksin, paling banyak orang karena pasca operasi, orang setelah pemberian ion radioaktif, orang dengan tirus Hashimoto. Biasanya keluhannya kebalikannya dari hipertiroid, dia berat badannya meningkat, walaupun makanya sedikit, jadi dia bengkak ya, tidak tahan dingin, ada kram tangan dan cepat lelah, sulit berkeringat, mengantuk, konstipasi, sering haid malah ya, dan kaki tangannya dia bengkak. Biasanya di sini, biasanya pasien ini dia kita dapatkan udem non pitting, bukan udem pitting ya, meskipun dia bengkak dia non pitting. Jadi kalau kita tekan dia tidak masuk, itu beda kalau dia pitting. Nah, kalau pitting itu kalian tekan di dorsalis pedisnya sama pretibialisnya, dia akan masuk toh. Kalau pada pasien hipotiroid dia bengkak, biasanya paling banyak itu non pitting ya, jadi tidak masuk, memang dia bengkak tapi tidak masuk ke dalam. Ya, sama seperti yang tadi, secara umum tanyakan hal yang berhubungan dengan apakah dia hiper atau dia hipotiroid. Ya, langkah kliniknya secara umum ini, karena kita bicara anamnesis, biasanya semua kasus apapun itu selalu memulai dengan salam. Ya, kita kita berdiri dan melakukan jabat tangan, memeriksakan pasien duduk, karena kita bicara pasien di klinik ya, bukan pasien bukan pasien UGD. Ini kita bicara klinik, ya otomatis kita silakan duduk. Ya, kalau di UGD dia sudah baring. Ya, biasanya di UGD dia sudah baring. Kalau kita bicara klinik, otomatis kita ketemu pasiennya,
pasien masuk lewat pintu dan jalan seperti biasa. Artinya pasien dalam keadaan sakit ringan sampai sedang, tapi bukan mengarah ke sedang berat ya. Dia masih bisa sendiri, tidak terlalu mengganggu aktivitas, tapi masih bisa beraktivitas seperti layak biasanya ya. Biasanya kalau ringan ya. Kemudian kita harus jaga suasana santai dan rileks, berbicara dengan lafaz yang jelas, dengan menggunakan bahasa yang dipahami, dan menyebutkan nama pasien jika perlu kita sebutkan supaya dia tahu, bilang oh iya. Dia kadang-kadang ada orang tertentu tuh kalau disebut namanya dia senang. Ya. Yang kedua, mengingatkan kita bahwa namanya ini seperti jadi kayak lebih mengakrabkan diri, itu tujuannya. Kenapa kita harus menyebutkan nama pasien, kenapa kita harus ingat juga nama pasiennya kita, tujuannya supaya pasien itu lebih nyaman, jadi dia bisa lebih terbuka. Jadi semua yang kalian tanyakan dia akan sampaikan. Ya itu kelebihannya kalau kita bisa mengakrabkan diri kepada pasien, terutama detik pertama saat ketemu. Waktu kalian yang poin nomor 1, ini ya detik pertamanya waktu kalian ketemu dan kalian mulai ramah, itu membuat pasien biasanya bisa kayak andai kata dia takut, andai kata dia orangnya arogan, dia bisa lebih turun egonya sedikit ya. Di sini tujuannya sebenarnya ya. Kemudian kita tanyakan identitas, nama, umur, alamat, dan pekerjaan. Ini biasanya bagian dari setelah pasien mulai duduk, kalian tanyakan ini ya. Kemudian kita tanyakan keluhan utama dan menggali riwayat penyakit sekarang. Artinya, kalian mulai atau sudah tanya, minta maaf Pak, tapi ini saya dokter, sebutkan nama kalian dulu ya, seperti biasa ya. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Saya dokter Ima yang bertugas di klinik ini. Sebelum saya memulai, apakah saya boleh tanya-tanya datanya dulu Bapak? Gitu ya. Boleh tahu namanya Pak? Gitu. Kecuali kalau memang sudah tahu namanya silahkan. Tapi kalau sudah tahu namanya biasanya kita mengulang atau menanyakan nama lengkapnya biasanya. Oke, boleh tahu namanya Pak? Oh iya, misalnya Tuan N ya, Tuan N. Oh iya, Pak N. Di mana Ki? Berapa umur tak sekarang? Oh tanya umur dulu. Kemudian kalau dia bilang, oh iya saya dok 45 tahun. Oke, 45 tahun tinggal di mana Ki? Misalnya dia bilang saya tinggal di Antang. Oh iya, boleh tahu apa pekerjaannya sehari-hari? Oh saya dok, saya kerja swasta. Oh kerja swasta. Spesifiknya apakah di lapangan atau mungkin dalam ruangan, itu tujuannya kita lihat bagaimana beratnya masalahnya dia nanti ya. Kalau dia ceritanya dia di luar ruangan, berarti dia terpapar dengan sinar matahari, kontak dengan orang lain, paparan dengan debu, apa semua lebih besar ya. Kalau dalam ruangan, kemungkinan besar kita pikirkan, oh mungkin dia paling capek duduk, toh kurang kena sinar matahari, ya. Jadi kenapa kita bisa lebih tanya spesifik? Tujuannya banyak. Supaya kita bisa berpikir, oh nanti kalau saya tanya, saya jalan pola pikir saya, ya. Kemudian setelah itu kita tanya ini penyakit-penyakitnya, misalnya apa tadi keluhan? Oh iya, boleh tahu penyakitnya Pak? Kenapa kita datang berobat? Apa yang bisa saya bantu? Oh iya dok, ini dok misalnya kan kita bicara tiroid ya. Misalnya dia datang hipertiroid dengan ada benjolan pada leher. Biasanya mereka tidak perhatikan. Dok, saya misalnya berdebar-debar, sudah lama berdebar-debar dok, ada kurang lebih 2 bulanan. Oh 2 bulanan, tapi tambah berat kita rasa. Iya, tambah berat. Saya rasa. Terus itu berdebar-debarnya sepanjang hari atau ada hal-hal tertentu misalnya atau ada penggunaannya. Oh sepanjang hari dok. Oh sepanjang hari di 2 bulan ini tidak pernah berobat. Enggak dok, saya cuma pikir saya capek, saya cuma istirahat. Ya kita kejar. Kenapa ya dia bisa berdebar-debar? Apakah ada makanannya salah? Kita cari lagi, apakah ada diet? Tidak dok. Oh iya. Terus kalau kita bicara hiper, tanya kembali ya semua. Kita tidak tahan panas kah? Ada penurunan berat badan. Oh iya dok, saya turun berat badan sekian kilo. Tapi makan tak bagus. Iya makan dok, seperti biasa. Oh iya ya. Terus tidak ada lebih sensitif, susah tidur. Itu saya bilang iya dok. Akhir-akhir ini saya bilang susah tidur. Biasanya kan mereka karena berdebar-debar tidak nyaman, jadi biasanya tidurnya tidak lelap, ya. Tidak nyaman dirasa. Kemudian tanya lagi kembali, apakah ada dalam keluarga yang sakit sama seperti bapak atau tidak ada? Ya kadang-kadang kita biasa tidak lihat lehernya, kecuali kalau khas sekali ya lehernya yang besar. Lalu tanya, misalnya kita lihat jelas ada pembesaran leher. Oh saya Pak agak besar, saya lihat lehernya. Memang itu sudah lama atau baru kita sadari? Oh kalau ini lama nih dok. Nah biasa kadang gitu ya, dia sudah tahu tapi dia tidak keluhkan itu. Ada kadang-kadang seperti itu. Ya yang kedua, kalau kalian tidak tanyakan,
kadang itu, apalagi kalau kalian ujian OSCE, ya, kita harus menanyakan sesuatu yang harus kalian tanyakan. Tidak boleh pasien yang menyampaikan sesuatu tanpa kalian meminta. Ya, artinya kalian harus bilang, ada ini, ya kalian bertanya ya ke pasiennya, bukan apalagi keluhan tak, boleh kita bilang, cuma tanya nama, identitas saja, baru bilang, oke Pak, apa keluhan tak? Saya dok, jantung berdebar-debar, oke, ceritakan semuanya. Nggak bisa begitu ya, tidak boleh bilang ceritakan semuanya, jadi kalian harus kejar. Kenapa sih dia jantung berdebar? Nah, karena kita bicara hipertiroid, jadi ini kemudian ada keluarga ya, ini semua sudah cek silang. Nah, jadi kalian ingat, ini yang kalian harus tanyakan seputar hiper dan hipotiroid. Jadi, kalau kalian masih bingung misalnya ya, anamnesis, kalian cukup langsung ini saja yang kalian hafal. Berdebar-debar ki, ada gelisah ki, tidak tahan panas, ya. Tidak usah juga terlalu mau teratur sekali juga kalau kalian bingung, apalagi kalau sudah mau ujian OSCE, ya kadang-kadang kita agak susah. Jadi kalian, apalagi kalian baru belajar, cukup ini yang hafal dulu. Ya, ada turun berat badan ki, yang drastis kita rasa, tidak berdebar-debar jantung tak. Kalau andai kata dia sudah jawab, enggak ji dok, justru saya berat badanku tambah naik. Karena anamnesisnya mengarahkan ke hipo. Ya, jangan langsung otot banget dia hiper. Ya, meskipun ada benjolan pada leher, jangan ngotot dia ke hiper. Ya, lemas kita rasa, iya dong lemas sekali, kayak tidak kuat, kayak berarti kalian pikirkan hipotiroid. Ya, jangan lagi berpikir ke hiper, jangan tanyakan sesuatu yang tidak terkait. Jadi mempersingkat waktu anamnesis. Ya ini yang anamnesis yang wajib kalian hafal saja. Jadi jantung berdebar, gelisah, tidak tahan panas, banyak keringat, cepat lelah, berat badan menurun drastis. Meskipun dia makannya bagus, ada sulit tidur, jantung berdebar, cepat emosi, gemetar, dan ada gangguan haid, dalam hal ini biasanya telat haid, serta dia ada diare. Ya, jadi ini yang kalian tanyakan, kejar ke dia anamnesisnya. Ya. Nah, baru tanyakan tadi semua ini. Ya, baru kemudian kalian call cek, oke Pak, atau oke Bu, setelah melakukan anamnesis tadi, saya sudah dapat data dan saya ingin menyamakan kembali dengan data yang Ibu berikan. Jika ada yang kurang, mohon tolong ditambahkan atau mungkin bisa kita koreksi. Bagaimana Bu, setuju Ji? Oh iya dok, silahkan. Saya ulang nih, tapi Pak, nama Tuan ini umur 50 tahun, tinggal di daerah ini, datang ke dengan keluhan berdebar, dialami sejak, ingat ya, selalu ada dialami sejak, selalu permulaannya, dialami sejak kurang 2 bulan terakhir, kita rasa makin memberat dalam 2 minggu terakhir ini. Kemudian ada penurunan berat badan, padahal makannya normal. Kemudian Bapak tidak tahan panas, sudah itu apa tadi? Tidak tahan panas, kemudian emosinya tidak stabil, atau sulit tidur, kemudian ada penurunan berat badan, ya. Diare kadang-kadang, tapi akhir-akhir ini tidak. Ya, jadi tidak wajib ada diare. Ya, bisa saja dia diare, tapi tidak harus ada. Ya, jadi tidak harus memenuhi semua anamnesis. Ya, jangan sampai kalian berpikir harus ada semua. Ya, tidak juga. Tapi sebagian besar harusnya terpenuhi. Tapi untuk diare kadang ada, kadang juga tidak. Ya, nah, sama seperti ini. Dia konstipasi. Ya, bisa juga iya, bisa juga tidak. Ya, tergantung beratnya, kelainan pada hormonnya. Ya. Jadi kalian tanya seperti ini ya. Sudah ada video saya download tapi belum masuk. Oke. Sekarang sampai sini ada yang mau ditanya tentang anamnesisnya, kira-kira nanti kalau mau mulai anamnesis apa yang masalahnya? Ada? Kalian sudah lihat nilainya kalian toh? Sampai dok, iya dok. Itu karena kalian ditanya, ada yang bertanya, tidak yang bertanya. Makanya kita bingung juga, kok mengerti atau tidak? Paham maksud kalian? Supaya kita bisa saling mengerti, sampaikan apa yang kalian tidak mengerti. Kita selalu berpikiran jago semua ini angkatannya. Bayangkan ujian 1 jam sudah keluar semua, kita bikin, wih luar biasa, alhamdulillah banyak yang lulus. Kita yang menilai setelah melihat nilai setengah mati berusaha mendongkrak nilai, karena kita bingung. Kenapa kalian seolah-olah kayak pede sekali baru tidak tahu? Jadi sekarang kalau ada yang dosen tanya apa yang kalian tidak paham, bikin memang pertanyaannya. Kecuali kalau kalian bilang betul-betul tidak ada pertanyaan, ya berarti saya yakin memang sudah mantap, ya. Makanya saya tanya, anamnesis ini ada yang mau tanya atau tidak? Sudah bisa nih?
Nah, kalau bisa saya mau coba siapa yang mau bantu saya untuk melakukan anamnesis. Ada? Kalau tidak saya tunggu. Kita tunjuk ya. Tapi dok, saya dok. Oh iya, awal fajar dengan siapa, Dek? Siapa lagi? Tidak mungkin, atau biar nih, saya jadi pasiennya. Dokter, awal fajar dokter toh? Ya, karena kalau kita mau jadi dokter harus pede. Saya dokter. Ya, jangan jadi pasien. Kita kan mau jadi masuk sekolah kedokteran mau jadi dokter, jadi pede. Saya dokter. Ya, oke. Awal fajar dokternya, saya pasiennya. Jadi, anggap saja saya sudah dipanggil sama Suster Santi. Ibu Ima, oh jangan nama aku nanti saya jadi berturut lagi. Apa ya? Saya sebut saja saya Bunga. Oke. Bu Bunga. Oke. Oh iya, Dok. Iya, Suster. Saya anggap saya sudah masuk. Oke. Setelah itu Fajar bilang apa? Bagaimana alurnya tadi, Dek? Yang anamnesis yang tadi saya kasih lihat? Tapi dok, pertama dok mengucapkan salam dok dan Sebutkanlah. Dipraktekkan, bukan membaca. Melakukan. Ini kalimatnya kalian lakukan. Ya, kalian lakukan. Latihan. Memang itu susah. Dia bukan dibilang susah. Memang kadang kita tidak membiasakan. Tapi kayak ini kalian sudah semester berapa? Harusnya sudah bisa. Ya, yang pemalu, saya tidak tahu siapa namanya, ada itu beda yang salting kalau di depan orang dia tidak bisa berkata-kata. Latih untuk bisa. Kalau memang ada masalah, komunikasikan. Bisa menghubungi saya, nanti kita latihan sama-sama, atau mungkin ada masalah mental, nanti kita diskusikan, tapi mau tidak mau harus bisa. Dokter kita harus bisa di depan semua orang untuk bisa anamnesis, karena kita banyak pasien tuh. Yang kedua, macam-macam karakternya, ada yang kejam, ada yang lebih tua daripada kita, ada yang ada yang sok pintar, sok jago, dan sudah baca memang sebelum dia sampai ke kita, kira-kira. Nah, itu pasien bukan orang yang tidak tahu apa-apa, kadang-kadang apalagi dia sudah berpendidikan. Kalau kalian dapat pasien, justru dia bisa lebih ajar, dok, kalau misalnya saya begini kenapa, kalau saya ini ya. Jadi mau tidak mau harus bisa berinteraksi, tidak ada alasan saya tidak pede dok kalau depan umum, soalnya saya begini. Itu nih kenapa kita ada KSL, melatih kita untuk bisa melakukan tindakan sebelum sampai di koas. Ya, kalau kita dulu kurang tidak ada, sampai di koas baru bingung. Teorinya dulu begini, Di. Oh iya. Kita kurang orang bingung-bingung masuk koas dulu, tapi bisa. Berarti kalian harusnya bisa lebih bisa daripada kami yang dulu. Ya, karena kami dulu tidak ada KSL kok dong. Teori saja. Praktikum paling itu kalau kayak anatomi, biokim, faal, farmako, kayak gitu-gitu. Kita ya kalau yang dulu kami ya. Nah, kalau sekarang kalian semuanya diajarkan. Bahkan yang semua sekolah sudah diajarkan semua. Jadi harus bisa semua. Tidak ada yang tidak bisa. Karena kenapa senior-seniormu saja bisa, kalian pasti bisa. Karena kalian semua sama, tidak ada yang lebih tidak baik daripada siapapun. Kalian semua hebat, cuman harus berani untuk bertanya, untuk berkomunikasi, dan untuk melatih diri. Ya, karena kalau tidak dilatih pas susah. Jangan hari H. Ya, jangan di hari H baru mau mencoba. Jangan malu kalau dikata gini, kalian lagi presentasi depan semua orang, jangan pernah malu karena kita tidak tahu kalau kapan salahnya kita kalau kita tidak lakukan. Ya, kalian harus pede. Di dokter harus pede. Yang kedua, kalian tidak lebih buruk daripada universitas yang lain. Tanda kutip ya, kalian bisa kalau kalian mau. Jangan bilang saya anak Unismu, anak Unhas jago. No, semua kalian sama. Mungkin takdirnya kita ada di Unismu, ada yang di Uni, ada yang di Unibos, ada yang di UIN, ya, ada yang di Unhas. Itu semua jalannya kita aula sudah gariskan. Sekarang tinggal kalian sudah dikasih jalan, ya jalan. Ya, jangan sudah dibukakan jalan, masih mau digendong. Ini sudah tua, sudah besar. No, kalian harapannya orang tuanya kalian. Jadi harus pede. Saya makanya berterima kasih sama Al Fajar karena mau untuk mengganti teman yang tadi mungkin dia bilang daripada tunjuk temanku lebih saya saja. Saya tidak tahu ya apakah mau Al Fajar yang pede atau dia menyelamatkan kalian semua yang saya akan tunjuk acak. Ya, tapi saya terima kasih sama Al Fajar sebelumnya. Oke, Al Fajar anamnesis saya. baik dok.
Assalamualaikum Bu, silakan duduk Bu. Waalaikumsalam, Dok. Makasih banyak, Dok. Baik Bu, perkenalkan saya Dokter Awal yang sedang bertugas pada poliklinik hari ini. Baik Bu, di sini saya akan melakukan anamnesis berupa tanya jawab kepada Ibu mengenai keluhannya Ibu, sehingga nantinya saya bisa menegakkan diagnosis terkait keluhannya Ibu. Dan Ibu nggak perlu khawatir, dan Ibu bisa memberikan seluruh informasi mengenai keluhannya Ibu, agar nantinya agar nantinya saya bisa agar maaf, supaya di mana untuk informasinya ini hanya saya dan Ibu yang tahu, dan ini bersifat rahasia Bu. Baik Bu, saya minta kesediaannya Bu. Apakah Ibu bersedia? Ye, bersedia, Dok. Baik Bu, atas nama siapa Bu? Ye, saya Bunga, Dok. Bu Bunga Bu, umurnya berapa Bu? 45, Dok. 5 tahun Bu. Ibu pekerjaannya apa? Saya ibu rumah tangga, Dok. Oh, ibu rumah tangga ya Bu. Iya. Alamat di mana Bu? Saya, Dok, di Goa, Dok. Di gua. Eh, Baik Bu Bunga, sekarang statusnya apa Bu? Sudah menikah, Dok. Harus Oh, ya, baik. ya, jangan tanya status. Ibu apakah sudah menikah atau tidak? Baik Bu. Baik Bu, apakah Bu Bunga sudah menikah atau belum? Sudah, Dok. Saya kan 45 tahun. Oh ya baik Bu. Maaf, ini pasiennya agak narsis sedikit ya. Oke. Baik Bu, keluhannya apa Bu? Sehingga Ibu datang ke poliklinik hari ini. Oh iya, Dok. Ini, Dok, kenapa tambah turun kurasa badanku? Nah, saya tidak diet, Dok. Baik Bu, sejak kapan kita kita rasa bahwa berat badan itu menurun Bu Bunga? Ada yang kurang lebih ini kayak 2 bulanan, Dok. 2 bulanan ya Bu. Baik Bu Bunga, apakah ada keluhan lain tak Bu, selain semenjak ini berat badan kita menurun? Apakah ada gejala demam? Apakah ada nafsu makan yang nafsu makan menurun? Apakah Satu. oh Kalau bertanya sama orang satu-satu nanti jawab iya. Kira-kira yang mana yang iya? oh ya baik baik Dok. Tanya tadi demam, tinggi berat badan, berdebar, iya. Yang mana kira-kira yang iya? Nah, satu-satu. Demam kie, satu-satu. Oke. Tapi Dok, baik Dok. Baik Bu, apakah demam Ki? Enggak, Dok. Enggak pernah Oh, demam. apakah nafsu makan tak menurun Bu? Enggak, Dok. Biasa-biasa aja makanku. Enggak tahu dia bilang banyak sekali, tapi enggak pernah berubah begini cara makanku. Normal sih. Apakah ada keluhan tak juga Bu, kayak sakit kepala Bu? Kadang-kadang gitu, tapi Ya. sekarang enggak sakit gitu. Sebelumnya Bu, apakah ada penonjolan atau benjolan di bagian leher tak Bu, atau di bagian yang ada benjolannya Bu, tapi Bu? Tapi Dok, apa kita maksud itu dari pertanyaan itu? Bisa tolong? Tapi enggak, kita tidak membesar, kita anggap saja tahu. Kenapa dia bertanya begitu? Kalian tidak tahu, saya kan datang pakai kudung. Makanya dia bertanya, ada enggak benjolan pada leher? Enggak besar kita rasa leher tak? Ya, itu toh. Kan pakai kudung Kak tahu, belum kita sampai di pempis. Ya, makanya dia bertanya. Nah, itu betul. Itu makanya pasti Miu. Masih dia tanya lah. Karena saya pakai kudung tahu ah. Dia enggak lihat lah leherku toh. Itu maksudnya tahu ah. Nah, dia bilang, oh enggak Gidok. Saya enggak aku perhatikan Gidok, tapi kayaknya tidak Gidok. Ya, itu jawabanku. Nanti dokter yang pentis Ki. Nah, kan kita masih anamnesis ceritanya nih ta. Ayo lanjut. Baik Bu, apakah Ibu merasakan apa ada bagian membesar pada bagian lehernya Ibu? Besar tangan leher enggak gitu. Baik Bu, apakah ada keluhan seperti batuk Bu? Batuk kadang-kadang gitu, tapi lagi sementara kayak tidak gitu. Baik Bu, apakah ada keluhan jantung berdebar Bu? Itu Dok, kayak kenapa kurasa kadang-kadang memang kayak berdebar kurasa Dok, kayak apa
kayak tidak nyaman di dadaku. Oh iya, baik Bu. Bagaimana siklus haid dok? Apakah eh, teratur aja atau tidak teratur dok? Tabe Bu. Oh, tidak apa-apa dok. Aku kadang-kadang panggil dok memang. Jadi kalau haidku dok agak berubah ki akhir-akhir ini dok. Biasa kan bagus ki dokter teratur kita. Ini tidak terlalu bagus ki kurasa dok karena kadang-kadang terlambat ki haidku. Cepat sekali juga haidku. Oh iya, baik Bu. Baik Bu, sebelumnya apakah Ibu mengalami keluhan gemetar atau tidak Bu? Gemetar kayak bagaimana dok? Kayak tiba-tiba dok tremor dok. Tabe Bu, tiba-tiba tremor Bu. Tremor. Apa itu tremor dok? Yang Gemetar-gemetar intinya saya tidak pernah merasa gemetar. Cuman memang agak memang ini akhir-akhir ini dok iya saya rasa memang kalau hari-hari tertentu jika atau saya tidak perhatikan biasa kayak mau menjahit dok tuh kayak tidak bisa susah kasih masuk itu benang kayak tidak bagus. Memang itu kapan dibilang gemetar dok di? Iya Bu, ketika sempat ada kita pegang sesuatu Bu, tiba-tiba kayak gemetar tangan tahu Bu. Iya dok. Kalau masak juga biasa tidak terlalu bagus nih kurang kayak mau jatuh tuh barang dok kayak bergumul ke teman. Iya itu cuma dok gemetar-gemetar kisah rasa itu dok. Baik Bu Bunga, sebelumnya Bu, apakah Ibu pernah mengalami penurunan berat badan sebelumnya sebelum mengeluhkan keluhan saat ini? Tidak pernah sih dok. Memang Eh, badan itu dok karena sudah kamu melahirkan dokter tapi ini turun kina tidak tahu ini bilang diet kak saya bagus badanku dokter ndak gemuk ndak kurus saya tuh tipe ideal lah untuk badan dok ndak tahu cuma makanya saya bingung nggak tuh badanku ini kayak turun kina nanti tidak tambah kurus kak dok makanya saya datang dok. Baik Bu, bagaimana dengan buang air kecil Kak dan buang air kecil Kak aman Ji Bu? Dia aman dok saya buang di kamar mandi. Baik Bu Bunga untuk buang air besarnya Bu, apakah ada keluhan Bu? Air besar kadang anu dok dia ndak bilang bagus sih juga cuman dia lebih kayak lunak-lunak kayak begitu dok tapi kadang-kadang juga diare kak dok. Baik Bu, apakah Ibu punya keluarga yang menderita keluhan untuk sekarang menderita keluhan Ibu sekarang ini? Keluargaku yang turun badannya juga dok. Eh, iya Bu. Nggak ada sih kayaknya dok. Baik Bu, apakah Ibu pernah mengkonsumsi obat-obatan sebelumnya? Obat-obatan kalau demam kak dok biasa paracetamol kadang juga Bodrex kayak gitu-gitu sih dok kalau ada keluhan kayak gitu-gitu sih dok tapi kalau yang khusus-khusus oh iya minum kak vitamin dok saya kan mau sehat covid Oh, kemarin iya. kok jadi saya minum vitamin itu sih dok kayaknya dok saya minum ya. Eh, Baik Bu, sebelumnya ini kita keluhkan bahwa berat badan Anda menurun. Apakah Ibu pernah mengeluhkan penyakit sebelumnya Bu? Apa maksudnya dok? Apa saya pernah mengeluhkan penyakit sebelumnya Eh, apa yang saya keluhkan kemana dan sakit apa sebelumnya maksudnya bagaimana dok? Baik Bu, maksudnya apakah ada riwayat penyakit Bu? Oh, pernah sakit sebelum ini. Eh, Penyakit biasa gitu. Apa jadi dok? Flu aja kak. Yang biasa-biasa gitu dok. Dari yang parah-parah sampai harus ke diopname. Enggak gitu dok. Ada ya, juga yang diopname kak waktu terakhir anakku tuh melahirkan kak dok. baik Bu. Jadi eh, dengan Ibu Bunga 45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamatnya di Goa dan sedang menikah, di mana keluhan utama ibu berat badannya menurun dan di mana berat badan menurun sejak 2 bulan yang lalu, tidak ada demam, nafsu makan teratur dan kadang-kadang juga sakit kepala, batuk juga kadang-kadang dan ada keluhan jantung berdebar dan siklus haid tidak teratur serta ada juga gemetaran dan untuk buang air kecilnya aman dan buang air besarnya kadang-kadang diare. Baik Bu, apakah ada tambahan dari keluhannya Ibu?
Eh, tidak ada juga. Ya, baik Bu. Jadi eh, eh, untuk sementara saya menyimpulkan bahwa ini saya mencurigai Ibu terkena hipertiroid. Tapi untuk lebih Oke, oke, lanjut. tapi Bu, untuk lebih memastikan diagnosis yang apa diagnosis sementara untuk lebih menegakkan diagnosis yang saya dapatkan, saya minta Ibu untuk melakukan saya minta kesediaannya Ibu untuk bisa melakukan pemeriksaan fisik. Dan saya minta kesediaannya Bu, apakah Ibu bersedia? Iya dong. Tunggu dulu. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan atau mau memperbaiki sedikit kalimat atau apa saja lah. Tapi dok izin menambahkan dok tapi Ya, silakan. Tapi dok, tadi saudara awal Fajar mungkin sebaiknya juga ditanyakan mengenai riwayat alerginya yang pertama. Dan yang kedua mungkin bisa ditanyakan juga kebiasaannya bagaimana, kebiasaan sehari-hari dari pasien. Dan yang ketiga mungkin bisa diperjelas mengenai tempat tinggalnya. Mungkin kan ini berbicara tentang hipertiroid dan hipotiroid. Kan ada hubungannya dengan tempat tinggal yang dimana yang biasanya itu di daerah pegunungan yang biasa ditemukan itu defisiensi dari yodium dok tapi seperti itu. Oh, begitu ya. Dia sudah bilang tuh di gua tadi. Dan di gunung juga dong. Nah, apa lagi? Tadi apa tadi kita mau tambahkan? Apa tadi selain itunya apa tadi? Ulang-ulang. Tapi dok, yang Ya, boleh tanyakan ada alergi atau tidak. Tujuannya nanti untuk terapi. Toh siapa tahu ada obat tertentu yang dia tidak cocok. Apa lagi? kemudian dok, kebiasaannya dok tapi kebiasaan Iya. sehari-harinya. Oh iya, boleh. Ada lagi yang lain? Tapi dok izin menambahkan juga, jadi sebelum cross check tadi kita bisa memberikan pasien kesempatan untuk memberikan keluhan yang belum kita sebutkan supaya kita tahu apakah ada yang terlewat keluhan tersebut dok. Apa itu contohnya? Seperti ini dok, Ibu apakah ada yang belum saya sebutkan tadi terkait keluhan Ibu supaya saya bisa mengetahui lagi lebih lanjut keluhan Ibu. Oke, oke. Sebenarnya tidak boleh bertanya, saya sudah bilang. Kalian lagi belajar. Jadi kalian yang harus tahu apa yang kalian mau tanyakan. Tidak boleh bertanya untuk mendapatkan info. Kalian yang bertanya nanti dia kasih jawaban. Karena pasien punya jawaban. Kalian yang harus mengeluarkan jawaban itu. Ya, jadi tidak boleh bertanya lagi apa yang kita keluhkan, apa yang kita mau apa ya. Itu tidak boleh. Harus kalian yang mengejar. Paham maksudku, Dek? Nah, kan tadi kalau yang itu tadi awal saya sudah tanyakan di akhir, dia sudah bilang, Ibu, saya tanyakan apa kita mau tambahkan. Nah, dia awal sudah tanyakan tadi. Cuman karena awal tidak bertanya, ya saya tidak jawab. Toh? Apalagi? Tapi dok izin masuk untuk menambahkan. Tapi yang tadi dok, yang awal bilang keluhan lainnya dok seperti jantung yang berdebar-debar mungkin bisa dispesifikkan lagi. Misalnya sudah berapa lama, kemudian apakah ini terus-menerus atau hilang timbul, kemudian faktor apa saja jika ada yang memperberat ataupun yang memperingan dari jantung berdebar tadi. Tapi dok. Oh iya, boleh. Ya betul. Jadi kita tanya sudah berapa lama itu berdebar-debar. Biasanya paling sering kapan ya? Dan tadi saya sudah bilang juga kadang-kadang ada, kadang tidak. Jawab tadi gitu ya. Cuma memang kalian lihat awal tadi itu dok. Kalian apa tadi? Yang kalian sebutkan semua. Kalau kalian lihat awal itu sebenarnya kalian juga akan lakukan hal yang sama. Tanda kutip. Biasanya kita memang begitu. Kita baru belajar toh. Pasti begitu deh. Nggak perlu malu. Ya. Cuman kita harus perbaiki. Ya. Tadi contohnya waktu siapa Fajar? Bentar.
Ya, yang tadi Fajar masih kaku, ya, misalnya Fajar menyebutkan keluhan yang kalimat-kalimatnya yang masih kacau-kacau toh. Nah, kasih teratur ki sekarang, latih ki. Itu yang saya bilang yang susah. Kalau kalian tidak lakukan, makanya saya bilang harus berani. Karena kita tidak bisa memperbaiki sesuatu sementara kalian tidak pernah lakukan. Ya, kadang kita harus bikin salah supaya bisa jadi benar. Terutama anamnesis. Makanya itu kalau kalian dengar dokter jam terbangnya tinggi, bagaimana tuh dia mulai jago, dia tidak kepikiran ini. Itu karena berdasarkan pengalaman kita dengan pasien, dan yang kedua berdasarkan seberapa sering kita lakukan. Ya, kalau kalian makin sering lakukan, maka kalian makin ahli di bidangnya. Nah, sama seperti kalau orang bilang lebih menyeramkan orang yang menguasai satu teknik dibandingkan dia kuasai 12 teknik. Kenapa? Karena kalau satu teknik dia kuasai, dia akan berlatih lebih kuat. Ya, semakin dia kuat, otomatis itu yang paling menakutkan. Karena pasti lebih jago tuh, dia bisa fokus di satu tujuan. Nah, makanya kalian bilang fokus. Untuk kalian kedokteran, ya kalian upayakan kalian fokus di kedokterannya kalian. Nah, kalaupun mau bilang ada organisasi, pilih salah satunya, atau kalau pilih dua silahkan, tapi harus bisa fokus. Karena susah di kedokteran. Ya, jangan sampai hanya karena ekstrakurikuler kalian lama baru selesai. Nah, seperti itu ya. Nah, awal Fajar, waktu tadi menutup itu harusnya bilang, ya Bu, terima kasih banyak. Jangan lupa melakukan pemeriksaan fisik. Jadi kita bertanya, oh ya Bu, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan fisik untuk melihat apakah betul yang saya pikirkan tentang keluhan ini, di mana saya pikirkan kemungkinan berasal ke arah hipertiroid. Nanti saya akan periksa lehernya Ibu. Ya, Bu, mohon maaf, sebentar saya buka kudungnya Bu ya. Saya akan periksa dari arah belakang, dari arah depan. Nah, bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Nah, baru bertanya tuh, saya bersih bajunya. Jelaskan ya, jika memang ada nanti rasa tidak nyaman waktu pemeriksaan fisik, boleh Ibu sampaikan ke saya Bu ya. Nah, makanya kalau biasanya laki-laki kita mau penfit perempuan, harus ada suster di sampingnya. Ya, kalau perempuan dan perempuan tidak ada masalah. Begitu juga kalau pasien laki-laki, dokternya perempuan, biasanya harus ada suster di sampingnya. Ya, jadi memang harus ada pendamping biasanya supaya menjaga jangan sampai ada fitnah. Ya, jadi memang kenapa ada suster, ada yang lain harus, karena itu harus dijaga semuanya, sama seperti itu ya. Jadi kenapa harus minta izin? Nah, itu bagian dari edukasi. Terus apa tadi? Buang air kecilnya, jangan tanya aman atau tidak. Tanya, buang air kecilnya bagus, Ibu, lancar, Ji, tidak sakit kalau berkemih, tidak pernah ada darah kan, tidak pernah ada batu, ya. Jangan tanya aman. Dia bingung nanti aman. Oke. Bapak saya sih Pak Aman, tapi kencing saya bukan Pak Aman. Nah, tahu mungkin dia bilang, kencing kok masa aku bilang Pak Aman, itu Bapak saya dok. Jadi dia bilang aman kencing ya. Kencing lancar atau tidak, kalau buang air besar, biasa atau tidak. Ya gitu kan. Kadang kalau kalian lihat di status BAK lancar, BAB biasa ya. Kecuali ada sesuatu tanda kutip BAK tidak lancar, baru dia tidak lancar, batu negatif, darah negatif, bisa tahu nyeri positif. Biasanya ada seperti itu. BAB biasa. Nah, artinya berarti tidak ada apa-apa yang terjadi. Kalau susah belum buang, kalian terus BAB belum buang air besar 3 hari misalnya ya. Atau kalau dia encer frekuensi berapa kali, warnanya seperti apa, ada air atau tidak, atau apakah air semua atau ada ampas atau tidak, ya ini seperti itu bertanya, ada darah atau tidak, ya jadi definisi yang normalnya ada dia lancar dan biasa, bukan aman. Jadi itu anamnesis ya. Tunggu saya ini video ada sih sebenarnya bagus. Tapi dia tidak mau terdownload. Oke, sekarang kita masuk ke pemeriksaan fisik ya. Nanti ada video, saya lagi tunggu dia terdownload. Ini kalian nonton ya. Nah, nanti ini kalian diharapkan sebenarnya ini, tapi ini saya upayakan bisa membuat nanti, ini sebenarnya modul, minta maaf saya belum perbaiki. Cuman nanti kalau memang saya tidak sempat perbaiki, kita akan tetap pakai modul yang ini saja. Tapi harapannya saya bisa perbaiki segera supaya bukan hanya palpasi. Toh, saya harapannya lengkap, inspeksi, palpasi, dan auskultasi pada tiroid.
Ya, karena kita harus auskultasi, mau dengar ada bruit atau tidak. Ya, di video nanti yang saya kirimkan itu ada lengkap ya. Nah, yang untuk ini yang masih yang dulu, di sini kalian diharapkan mampu melakukan pemeriksaan palpasi kelenjar tiroid supaya mampu dan terampil dalam melakukan pemeriksaannya kelenjar tiroid secara baik dan benar. Jadi kalian harus tahu di mana letaknya, bagaimana persiapannya, bagaimana pemeriksaan dengan baik, apakah dapat menemukan, apakah bisa saya tahu ada benda pembesaran. Kemudian melihat penggolongan pembesaran kelenjar tiroidnya ya. Indikasinya kita lakukan pada orang yang menderita gakin, ibu hamil dan anak sekolah rawan defisiensi yodium yang tadi temanmu sudah bilang, dia bilang ada daerah-daerah tertentu yang alam saya tadi bilang, dia bilang dia rawan untuk hipertiroid ya. Nah, kemudian penderita yang mengalami pembesaran kelenjar daerah leher, ini indikasi wajib kita lakukan pemeriksaan. Terutama dia bilang saya ada pembesaran leher ya, itu kita periksa ya. Nah, karena kadang-kadang itu pasien datang kalau tanda kutip bukan hipertiroid ya, psikis biasanya, dia berdebar-debar, turun badannya, dia gangguan cemas biasanya. Nah, itu yang kita singkirkan, dilengkapi dengan pemeriksaan fisik dan penunjang untuk memastikan apakah betul-betul berdebar-debar atau tidak. Karena kan dia bilang, demam kayaknya. Makanya patokan saya katakan diriku demam adalah termometer, ukur suhunya. Patokan dia berdebar-debar atau tidak adalah periksa nadinya. Normal 60 sampai 100, lebih 100 berarti cepat, takikardi. Ya jangan bilang dia berdebar-debar kan dok. Tapi pas kita ukur banyak ya kita, tidak Bu, ini cuma 80. Ya, cuma dia merasa berdebar-debar, banyak faktor. Nah, makanya di situ kalian harus lengkapi semua. Itu kenapa diajarkan harus sejalan antara anamnesis, pemfis, dan penunjang. Jadi, karena kalau kita periksa semua, agak berat. Tapi kalau kita contoh, saya yakin dia tidak berdebar-debar. Saya yakin nadinya reguler. Dia bilang, saya berdebar-debar. Kalau kita periksa nadi bagus, ya saya tidak perlu kaget lah. Tanda kutip memang dia usia muda, misalnya tidak ada faktor resiko. Ya saya tidak lakukan. Ya, apalagi? Oke. Harus di tempat terang ya, makanya biasa kita kasih nyala lampu atau kita buka pintu supaya kelihatan semuanya. Nah, acuannya nih, kelenjar tiroid seseorang terlihat dari bawah ke arah di depan bagian bawah. Nanti anatominya sudah tahu semua rata-rata ya. Jadi dia pas di bawah, ada titik pertama di atas sini, kelenjar tiroid, dan kemudian kirikotiroid di bawahnya ini. Di bawah kirikotiroidnya, nanti ada video saya kasih, itu yang kita nilai sebagai kelenjar tiroid untuk menilainya, palpasinya. Ya, nah, di bawah kelenjar kirikotiroid ini dibilang ada namanya ismusnya, ada kita lihat lobusnya masing-masing kiri dan kanan. Nanti untuk penjelasnya kalian buka anatominya kalian, ya. Nah, terus dia itu akan mengikuti gerak menelan. Jadi makanya kalau kalian lihat kalau orang pasien tiroid dia bilang menelan ki Bu, menelan ki. Ya karena dia mau lihat ikut gerak menelan tidak. Normalnya harus ikut gerak menelan. Kalau tidak bagaimana kemungkinan besar bukan di arah tiroid posisinya. Ya, karena di sini kan luas toh, ada kelenjar limfa yang lain. Nah, makanya untuk memastikan suruh ikut menelan, biasanya dia akan ikut gerak menelan. Nah, terus apa lagi? Ini yang kalian nilai tingkat pembesaran kelenjarnya. Apakah dia normal? A1A, 1B, 2 atau 3. Kalau dia tingkat 1A, normal dulu. Untuk kenapa selalu ada kata normal? Karena kalian bisa tahu yang tidak normal kalau tahu yang normal. Ya ingat ya, tahu dulu yang normal baru tahu yang tidak normal. Diingat itu. Karena kalian tidak bisa menilai sesuatu tanpa tahu normalnya seperti apa. Ya, normalnya itu hidung di tengah sini. Kalau kalian cuma tahu hidungnya itu lubangnya 2, toh, kemudian berbentuk seperti hidung misalnya, tapi jadi di pipi, berarti tetap tidak normal. Ya, normalnya harus kalian tahu segalanya. Jantung itu di kiri, kalau dia di kanan berarti distokardia, berarti ini ada kelainan, ada sesuatu yang mau itu terjadi. Ya, jadi tahu normalnya dulu, segala sesuatu kalian harus tahu normalnya dulu. Ingat itu, cari tahu normalnya. Nah, makanya kenapa selalu ada tingkatan normal, ya. 1A
Kalau pembesaran kelenjarnya tidak tampak walaupun leher pada posisi tengah dan maksimum, dan pembesaran kelenjar itu teraba ketika dipalpasi. Artinya 1A kalian bisa tahu kalau dia kita pegang kita palpasi tuh kita oh iya besar ini ngerangkep teraba oh iya ada pembesaran. Baru oh iya 1A. Biar dia begini tidak kelihatan. Toh tidak dekat-dekat pun susah. Meskipun dia tengah dah maksimum sekali nih, tetap tidak kelihatan. Nah itu 1A. 1B kalau dia tengah ada maksimum dan kita lihat dan kemudian kita raba ketika palpasi. Ya, yang tadi yang pertama 1A dia itu walaupun dia tengah ada maksimum tidak kelihatan tapi waktu palpasi kita dapatkan ada pembesaran kelenjar tiroid. Ya, kalau 1B dia tengah ada maksimum dan kita palpasi kita dapat pembesarannya. Tingkat 2 dia posisi normal begini, gak bisa jarak dari 1 meter sudah lihat besar lehernya itu. Itu berarti dia 2. Tingkat 3, meskipun dari jarak ke 5 sampai 6 meter, pembesaran tiroid itu jelas sekali kelihatan. Nah, berarti dia sangat besar, ya. Kalau kalian lihat itu yang di mana yang seperti saya tidak pernah lihat, kayaknya meninggal ya. Itu yang di parkirannya MP, arti perempuan tuh, jarak jauh dia exophthalmos, misalnya tiroidnya besar, ya dia sempat hamil malah saya lihat itu. Kita tidak tahu apakah dia berobat atau tidak, ya, tapi sudah jelas sekali, ya dia bawa kata matanya, ya, kodong kasihan sekali ya, itu menunjukkan ya bagaimana pembesarannya. Ini yang harus kalian tahu. Di tingkat 1A, 1B, tingkat 2 atau tingkat 3. Pertama kita selalu memperkenalkan diri, kalau kita memperiksa lehernya toh dan pastikan cahayanya cukup, ya. Kita memperiksa lehernya harus kelihatan, ya. Jadi kita atur posisinya sedemikian rupa sehingga saat mengamati kelenjar tiroid, posisi mata harus sejajar dengan leher orang yang diperiksa. Jadi harus kita berdiri bagus, tidak boleh miring, ya harus posisinya harus maksimal kita lihat pasiennya, ya. Lakukan cuci tangan sebelumnya, ingat. Sebelum dan sesudah pemeriksaan cuci tangan, ya. Aturlah posisi cuci tangan, lakukan pemegangan pada leher terutama pada lokasi kelenjar tiroid. Apakah ada pembesaran kelenjar tiroid yang tampak nyata, baik apakah tingkat 2 dan 3. Jika tidak tampak pembesaran, mintalah agar kalian mengganda dengan dan menelan ludah. Ya, jadi kalau kalian baca ini kayak banyak tuh, cukup kalian sebutkan yang penting-pentingnya. Setelah anggap tadi sudah anamnesis ya, setelah itu kami lakukan pemeriksaan fisik, di mana untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak, Bu. Di mana saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana palpasi itu saya bisa lakukan dari depan dan dari belakang. Dari belakang nanti mungkin saya agak raba dari belakang, saya beri di belakang tak, mungkin rasa tidak nyaman. Jadi saya buat supaya tidak mengganggu sekali, cuma meraba saja Bu seperti biasa ya. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia atau tidak? Bersedia, oke Bu, silakan Ibu duduk di tempat meja pemeriksaan. Saya cuci tangan terlebih dahulu Bu ya. Ya kan Ibu cuci tangan, kalian cuci tangan sambil lihat. Setelah kemudian setelah cuci tangan dan lap tangannya sampai kering, saya melihat pasiennya. Apakah dia ada pembesaran yang khas sekali terhadap pasien ini? Apakah dia pembesarannya 1A, 1B, 2 atau 3, 1A di mana dia tengah ada maksimum tidak kelihatan. Waktu palpasi saya akan dapatkan ada pembesaran kelenjar tiroid. 1B dia dengan ada maksimum kelihatan dan ada pembesaran kelenjar tiroid. Waktu saya palpasi 2 di mana jarak 1 meter saya sudah bisa lihat pembesaran kelenjar tiroidnya. 3 di mana jarak 5 sampai 6 meter pembesaran tiroidnya sudah tampak meskipun dia dengan posisi leher yang biasa. Itu yang penilaiannya. Dimana kalau nanti waktu saya lakukan pemeriksaan kelenjar tiroid, saya upayakan pasien untuk menengadah atau dan menelan ludahnya untuk melihat pergerakan dari kelenjar tiroidnya. Ya, jadi kalian ucapkan saja itu deh yang tadi. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Sudah mengerti ya? Ya, itu saja yang kalian bilang. Tidak usah kaku sekali. Jangan terlalu kaku membaca sesuatu ya. Berikanlah informasi tentang saya Bu, ya tidak usah, cepat-cepat saja, poin-poinnya saja yang kalian ucapkan. Latih. Tiap orang akan memiliki cara bicara sendiri, cara komunikasi tersendiri. Nah, itu yang kalian pakai sesuai versinya kalian.
Boleh meniru versinya orang, tapi tidak mengganggu cara memorinya kalian. Intinya ucapkan nyamannya kalian. Karena ujian OSCE-nya nanti yang menentukan nilainya kalian. Ya? Apalagi? Kemudian saya palpasi, di mana saya berdiri di belakang pasien, saya menggunakan dua jari atau 3 jari pada kelenjar tiroid pasien, di mana letaknya beberapa sentimeter di bawah jakun, dan raba. Nah, kemudian saya meraba, di mana rabanya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lemah, sehingga karena kalau terlalu keras takutnya nanti akan menyebabkan kelenjarnya masuk atau pindah ke bagian belakang leher, dan sehingga pemeriksaannya tidak akurat ya. Sementara kalau dia lemah akan mengganggu pemeriksaan, jadi saya akan meraba secara profesional, yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lemah. Ya, di mana nanti kalau kalian lihat video yang saya berikan, dia akan menyampaikan cara penekanannya. Ini anggap ini ismusnya, ini lobusnya, dia akan tekan ke arah anggap saya mau periksa yang kiri ya. Makanya saya tekan sedikit ke ini yang kananku, tekan ke arah kiri supaya ini meraba. Oh, ada plus atau tidak. Ya, begitupun kalau saya mau periksa yang kiriku, yang kananku yang menekan. Nah, jadi saya raba sini, ini yang akan, karena saya dorong sedikit, dia akan meraba. Kita raba sini yang besar atau tidak, ya, sambil kita pantau seperti ini, ya. Kemudian saya cuci tangan. Sudah, gitu. Simpel gitu, tidak susah. Tapi bagusnya saya cuma menambahkan nanti inspeksi dulu, yang tadi termasuk satu inspeksi toh. Saya tambahkan juga bagaimana modelnya, baru kemudian saya tambah auskultasi, bagaimana mendengar bunyi burit pada tiroid. Ya, di lobus kirinya, lobus kanannya, saya akan pasang kalau sempat ya, kalau tidak yang ini saja. Tapi secara umum mirip di inspeksi Anda besaran kelenjar, saya nilai dia 1A, 1B, 2 dan 3, kemudian saya palpasi dari belakang menggunakan 2 sampai 3 jari, ya, posisinya di mana, jangan terlalu ditekan, jangan terlalu perabaannya jangan terlalu tekan keras dan juga jangan terlalu lemah, ya, seperti itu. Ini simpel gitu sebenarnya, Dek. Nanti saya kirim videonya bagus, Kin. Senior. Ketua kelasnya siapa? Siapa ketua kelas? Siapa, Dek? Ya. Yang mana itu bicara? Saya tidak lihat. Siapa? Fajar. Fajar. Tapi. Jaringanku yang jelek. Apa kenapa, Dek? Fajar ya ketua kelasnya, Dek? Atau Fajar kayak menurut saya kan? Semua bergerak. Fajar, Dok, ketua kelas, Semua Dok. bergerak kecuali dia. Berarti bukan jaringanku yang bermasalah ya. Nah, oke. Nanti Fajar japri saya supaya saya kirimkan videonya, semua nonton. Ya? Ini enak sekali kalian dengarkan. Ini karena kenapa? Ini penting kalian pelajari untuk kalian simpan di nanti waktu kalian sudah jadi dokter. Kita kan doakan kalian jadi dokter. Toh tidak ada sini kayak yang bilang, enggak jadi dok. Setelah CSL 3 saya enggak mau lanjut dok. Saya sampai CSL 3 saja. Enggak toh? Pas mau selesai kan? Pas mau jadi dokter. Nah, ini simpan. Segala sesuatu, tindakan, terutama file CSL, kalian simpan. Itu akan kalian gunakan di klinik. Ya, kalian bikinkan folder khusus di HP-nya kalian, semua CSL. Ya, kalau anak ya anak, interna ya interna, bedah ya bedah, supaya kalian mudah mencari. Kalau mau pasang sesuatu, simpan filenya. Supaya kalian bisa ada dibuka-buka lah. Contoh kalau misalnya ternyata dibilang di learning saja, misalnya di learning ada ya, sudah nih, tanya nanti bilang dok, kalau di learningnya nanti kemudian hari bisa tidak hilang, supaya kami save. Ya, atau bagaimana caranya supaya kalian tetap punya itu CSL-nya kalian, karena kalian harus pakai ini untuk kalian waktu koas, ya. Dipakai semua ini CSL, terutama CSL, pasang manset, karena teorinya akan kalian terapkan di lapangan saat OSCE. Tapi sebelumnya itu pembiasaan di lapangan. Ya? Oke? Masih ada lagi? Awal ingat japri kadekna, saya tidak tahu kenapa ini. Buruk sekali. Saya tidak bisa kasih lihat videonya, padahal bagus sekali. Tapi dok, baik dok. Tapi dok, izin bertanya dok, boleh?
Dek, tanya. Tapi dok, pada saat kita melakukan palpasi kelenjar tiroid, apakah memang posisi wajibnya pemeriksa itu berada di belakang pasien dok? Tapi Ya, kita mau raba dia tuh. Pokoknya dari depan, cara pegang ki. Ada dari depan, ada dari belakang. Kalau dari depan kita pakai jempol. Cuma saya kasih tiru ya begini, raba dia. Dia lebih ringan. Nah, kalau dari belakang kita pakai 2 sampai 3 jari. Ya, kita raba di sini. Ismusnya. Lobusnya. Ya, kita tekan, kita raba ndak pembesaran. Tabe menelan kie. Nah, teraba tidak kan ikut, dan kalaupun yang besar, normalnya kan biasanya itu pembesaran tiroidnya kita hanya sejari masing-masing orang, ya tiroidnya. Ya, kalau dia pembesaran pasti akan teraba pembesarannya. Jadi belakang dan depan. Dan depan kita depannya pasien menggunakan ini, belakang kita pakai ini. Ya, makanya di depan dulu kita lihat. Makanya selalu dari depan dulu, tidak bisa langsung ke belakang tiba-tiba. Nah, kecuali memang khas sekali. Nah, kenapa dari depan? Karena di depan juga kita bisa lihat berapa ukurannya, kita gambar. Biasanya itu kalau dokter tertentu yang ahli tiroid, dia gambar itu deh. Dia gambar itu berapa ukurannya, dia bikin diameter kira-kira. Ya, jadi ini hanya pemfis. Jadi waktu sudah melakukan pemeriksaan fisik, kita sampaikan berdasarkan pemeriksaan fisik yang saya dapat, ada pembesaran tiroid misalnya ya. Yang tiroid ukurannya sekian. Apakah mungkin dia noduler kah? Ataukah dia multinodular atau banyak nodulnya, bernodul-nodul ya banyak. Misalnya dia ada berapa nodul yang kita dapatkan, ya itu lain lagi. Ya, itu gunanya kenapa digambar-gambar. Biasa kadang-kadang dia nilai, tapi tidak digambar pakai spidol permanen ya. Biasanya ditandai saja, biasanya mau lihat biasanya toh, nanti disesuaikan dengan mungkin dia USG leher kah, ya, untuk melihat atau kemudian tindakan lanjutnya. Apakah dioperasi atau tidak, ya. Nah, kalau dia mengarah ke Graves disease ya, dia autoimun ya tidak dioperasi, tindakannya terapi obat saja. Ya, kalau dia biasanya tindakan adalah kalau dia bentuknya nodul atau dia keras yang takutnya mengganggu saluran nafas, itu biasanya dilakukan tindakan. Ya, jadi dari depan kita bisa menilai pembesarannya. Tapi penilaian yang kasat matanya itu yang tadi 1A, 1B, 2 dan 3. Ya, oke, tetap harus dari depan. Dari belakang juga wajib, kita mau raba. Ya, lebih nyaman tangannya kita masuk di belakangnya. Makanya cahayanya biasanya itu di belakangnya pemeriksa. Toh kan saya periksa di depan sini ya, teman dia ini pasien di sini toh di depanku, otomatis cahaya di belakangku toh. Atau kalau misalnya cahaya umum juga boleh, tapi kalau kalian baca-baca buku biasanya dia bilang cahaya di belakang pemeriksa. Ya, karena memang tujuannya di belakang, kalau dia di depanku saya tertutup dong. Oke, dia di depanku. Nah, saat nanti saya periksa dia, karena dari belakang saya tidak inspeksi, hanya palpasi. Itu kenapa tadi dia bilang palpasi dominan, karena dia dari belakang. Saya megang toh, saya tidak lihat lehernya itu orang. Maka kita permisi. Nanti kan kayak seolah-olah kayak tidak nyaman, kayak ada orang di belakangku ini kau. Toh, apalagi kalau pasien datang sendiri. Kalau pasien dengan keluarganya, dia mungkin ada rasa nyaman. Tapi kalau dia datang sendiri pasti dia, apa yang bikin sama leherku ini Kang? Tiba-tiba dicekek Kak. Kan kita tidak lihat tuh. Dokter gangguan jiwa dokternya. Kan kita tidak tahu tuh, makanya harus minta izin tuh ya. Maaf Bu ya, apalagi orang pakai kudung deh. Kalian laki-laki misalnya mau periksa dia. Makanya minta izin. Minta maaf Bu, boleh sebentar saya buka kudungnya, saya mau periksa lehernya. Ya? Oke? Apalagi? Ya tuh cepat tanya tadi. Untuk kalian tanya. Kalian kan kalau tidak tanya, saya tidak tahu juga toh, saya tidak jelaskan toh. dok, terima kasih banyak dok. Oke, makasih pertanyaan dek. Lagi? Masih ada? Apa? Gak ada, paham semua Mi? Latihan ya. Kalian kalian punya teman toh? Kalau tidak punya teman, cari teman kok Dena. Jangan terlalu. Tua mau hidup kedokteran tidak, cuma mau kedokteran jangan terlalu junior kah, senior kah, teman angkatan kah, ya itu pokoknya jangan terlalu sependiam-diamnya orang ada di temannya saya pendiam-pendiam, dia juga ada banyak temanku. Saya pendiam versi kalian atau tidak? Jadi saya pendiam sebenarnya deh, kadang-kadang agak cerewet.
Mesti saya tidak sembarang berteman. Artinya kalian harus punya teman. Di semua satu angkatan kita temannya kita. Tapi ada namanya teman yang kayak lebih akrab Ki. Ya itu kalian belajar bersama. Ya untuk anamnesis. Jangan bilang bisa aja. Anamnesis itu. Oh iya, aku tahu. Beda nah. Kalau kalian lakukan dengan tidak. Toh mana awal hilang Ki? Awal tidak ada Pak Ketua. Tapi dok, iya dok. Ada? Tapi dok, iya dok. Oh, layarku tidak ada. Ya, tadi awal kan sudah mulai latihan tuh. Kita tahu awal ternyata dia kalimatnya tentang kalimat tertentunya itu berbeda. Kan saya tidak tahu bilang, oh jadi ada bisa orang kadang-kadang mengucapkan kalimat kencing itu aman. Kalau bukan awal yang bilang saya tidak tahu. Yang kedua bukan berarti awal salah. Artinya kita bisa tahu bilang, oh kadang-kadang persepsinya ini seperti ini. Ya, kalau kalian tidak lakukan tidak bisa. Yang kedua kadang kita ucapkan orang lain yang menilai. Ya, sama semua apapun, entah pendapat. Saya bagaimanakah menurutmu? Tanya orang lain. Jangan menjawab, menilai diri sendiri. Yang menilai ada orang lain, tanda kutip bukan musuhmu. Kalau musuhmu ya, biar kau bagaimana, tidak ada bagus. Tanya orang yang netral. Nah, sama seperti waktu anamnesis. Panggil klien kita. Dia karena sebutkan ke apa salahku nah. Nah, kalau biasanya ada yang lebih ekstrim, dia rekam dirinya. Dia lihat bahwa dia baca sendiri. Oh, jadi salah kayaknya deh. Mesti saya tidak boleh bilang begini deh. Besok saya bilang begini deh. Nah, ada yang begitu. Nah, kalian cari tahu yang kalian yang nyamannya seperti apa. Kalau tidak punya teman, misalnya COVID masih takut atau ada yang merasa bilang susah ketemunya, bisa merekam diri sendiri. Ya. Cuma kan enak kalau bertanya, ada yang jawab toh. Dan itu kalau bertanya sama dinding, tiba-tiba ada makhluk lain yang muncul. Dia bantu Ki kan, lebih kaget toh. Nah, lebih bagus ada temannya ya. Nah, itu Ji. Oke, masih ada lagi? Ada lagi dek? Ini berapa orang kalian yang ambil CSL Pak Ketua? Tapi dok, iya dok. Ada berapa orang Ki dek? Tapi dok 120 dok. 120 Di. Ada senior? Tidak ada Mikendi, senior jago semua, tidak mungkin dia ikut di sini. Ada senior? Ini angkatan 2000 berapa ini? 2020 ya? Tapi dok, iya dok 2020 dok. Oh, semester ini. Oke. Ada angkatan senior? Tidak ada? Tapi dok, saya dok. Jadi, iya, lulus ya. Ya dok. Apa saya bilang? Angkatan berapa dek? Berapa orang teman tak ikut? Saya sendiri dok karena kemarin cuti dok yang semester ini. Oh iya, tidak apa-apa. Oke. Tidak ada yang mau bertanya lagi dek? Kalau tidak ada, cukup sekian. Nanti Fajar, kita tolong dek ya. Kirimkan saya ya. Apa ya, Japri karena ada kita punya nomorku toh di Instagram saja. Tapi dok, iya dok. Itu dulu. Telegram. Saya suka terbang antara Instagram sama Telegram. Di Telegram ya. Saya kirimkan videonya. Oke. Awal tutup. Tapi dok, iya dok. Tutup tidak? Tapi dok, baik dok. Tapi dok, dan teman-teman untuk kuliah anamnesis dan pemeriksaan fisik sampai sini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.